Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Intan Pratama dengan NIM 2230 1030 38. Dan saya Khairul Nisa dengan NIM 2230 1030 42. Kami dari kelas MPI 2B. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kuliah perencanaan pendidikan dengan judul Konsep Dasar Perencanaan Pendidikan. Selamat menyaksikan. Pengertian perencanaan pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses penyusunan tujuan dan sasaran organisasi serta penyusunan peta kerja dan cara-cara kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran. Selanjutnya yaitu manfaat perencanaan pendidikan. Yang pertama, dapat dijadikan standar dalam pelaksanaan dan arah kegiatan atau proses kerja direksi dan anggota lembaga pendidikan. Selanjutnya, dapat digunakan sebagai alat untuk memilih berbagai alternatif kerja atau strategi terbaik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dapat berguna untuk membuat skala prioritas kelembagaan dan sesuai dengan tujuan yang dapat dicapai dan proses operasional layanan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu mengetahui cara menggunakan berbagai sumber daya organisasi atau lembaga pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dapat membantu pimpinan dan anggota atau warga sekolah menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan atau perubahan sosial budaya. Selanjutnya yaitu dapat digunakan sebagai sarana atau alat untuk memudahkan koordinasi dengan berbagai pihak atau lembaga pendidikan terkait untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu dapat digunakan sebagai alat untuk meminimalkan pekerjaan yang tidak efisien atau tidak aman, dan dapat digunakan sebagai alat untuk menilai pencapaian tujuan proses layanan pendidikan. Kemudian yaitu tujuan perencanaan pendidikan. Yang pertama, untuk standar pengawasan pola perilaku pendidikan, yaitu untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan yang telah disusun. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberikan dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan pendidikan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui siapa saja yang terlibat atau struktur organisasinya dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, baik aspek kualitas maupun kuantitasnya, dan baik menyangkut aspek akademik dan non-akademik. Yang keempat yaitu untuk mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang kelima, untuk meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu selama proses layanan pendidikan. Dan yang terakhir, untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atau integral dan khusus atau spesifik tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu karakteristik perencanaan pendidikan, bahwa kriteria perencanaan pendidikan yaitu: pertama, implementasi visi dan misi; kedua, tujuan program dibagi menjadi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; ketiga, penyiapan sumber daya manusia yang lebih tinggi; keempat, memfasilitasi pengembangan siswa; kelima, penggunaan sumber daya internal dan eksternal; keenam, pendidikan berorientasi mutu dan bermutu diharapkan mampu menjawab pembangunan; ketujuh, kita dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan selalu terinformasi. Dan menurut Damhart dan Ruli Harjanto, riset pendidikan memiliki beberapa ciri, yaitu: ini adalah proses yang rasional karena terkait dengan banyak tujuan dan konsep sosial yang dibentuk oleh orang-orang. Ini adalah konsep yang dinamis, sehingga dapat dan harus diubah, seperti yang disarankan oleh data yang masuk bahwa ini mungkin terjadi. Perencanaan terdiri dari beberapa kegiatan. Terdapat banyak kegiatan yang berbeda, namun
dapat diklasifikasikan menjadi prosedur dari perencanaan pendidikan yang mengacu pada pemilihan sumber dana, yang harus mampu mengurangi duplikasi. Dan sedangkan menurut Udin Saifuddin Saud memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu proses rasional yang bercirikan pengembangan yang terorganisir dari kegiatan belajar masyarakat, pandangan sosial, sarana dan tujuan, proses dan kontrol, perencanaan konseptual di mana kelompok membuat kebijakan dan kegiatan. Profesi atau keberagaman hidup yang hal penting ini bersifat layanan pendidikan yang ditujukan kepada peserta didik untuk mencakup perbedaan pengetahuan, keterampilan, dan taraf hidup yang berbeda-beda yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip fleksibel yaitu prinsip dinamis dan tanggap terhadap perkembangan atau perubahan sosial. Yang hal pentingnya itu karena layanan pendidikan ditujukan kepada peserta didik akan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi berbagai tantangan perkembangan kehidupan dan kehidupan modern. Berikutnya yaitu prinsip efisiensi, yang berarti pembuatan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan yang cermat dan matang terhadap sumber daya yang tersedia, sehingga perencanaan itu efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip kemajuan perubahan, yaitu mendorong memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik sekolah untuk bertindak dan maju untuk ke masa depan. Berbagai reformasi layanan pendidikan yang berbentuk sesuai dengan pelayanan. Proses bersifat objektif atau rasional sistematis, yang artinya yaitu perencanaan ini harus didasarkan pada pengetahuan yang ada, berdasarkan analisis rasional kehidupan dan manfaat layanan pendidikan yang memungkinkan realisasinya secara real time, jelas, berkeseimbangan, sistematis, dan langkah-langkahnya untuk mencapai program. Kerjasama, yaitu rencana yang disusun memotivasi dan membentuk pola pikir seluruh anak-anak untuk bekerja sama, baik itu secara tim maupun secara perorangan. Rencana yang akan berkembang harus mencakup seluruh aspek internal dan mengenai dasar pendidikan akademik maupun non-akademik dari setiap mahasiswa. Berikutnya yaitu prinsip kepegawaian yang mengandung arti yaitu perencanaan pelatihan yang disusun dengan sebaik-baiknya dan harus menjadi contoh bagi pengembangan sumber daya manusia yang sebesar-besarnya, dan mensukseskan program pengembangan pelatihan sangat diperlakukan agar mahasiswa dinas pendidikan itu dapat membangun kepribadian yang lebih baik secara intelektual, register sains dan teknologi, emosional atau kepribadian akhlak, dan spiritual yaitu pengetahuan disebut dengan ESG yang memiliki. Berikutnya yaitu syarat perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan yang harus jelas menemukan solusi dari berbagai permasalahan yang ada. Yang kedua yaitu menentukan metode yaitu pengumpulan dan pengelolaan data. Yang ketiga menentukan metode pengumpulan dan pengelolaan data. Yang keempat adanya kegiatan yang terstruktur terarah untuk mencapai suatu tujuan. Berikutnya yaitu prosedur perencanaan pendidikan. Yang pertama perencanaan partisipatif. Yang kedua peramalan dan pemrograman, dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Yang berikutnya yaitu implementasi. Implementasi adalah dalam artian bahasa aplikasi atau implementasi ini, sedangkan implementasi dalam artian tidak atau jauh berbeda dengan implementasi yang aplikasinya atau mobilisasi yang dilaksanakan setelah organisasi memiliki perencanaan yang mengatur bersama. Struktur organisasinya meliputi dari ketersediaan personal sesuai dengan kebutuhan dari unit kerja yang dibutuhkan sebagai pelaksana. Proses perencanaan pendidikan yang pertama yaitu melakukan analisis situasi, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga pengembangan strategi dan
wabarakatuh.